Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, kita jumpa kembali ya di pelajaran IPS dengan Ibu Purnama. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu ya peralatan tulis. Kemudian tentunya harus fokus dan semangat. Juga tidak lupa berdoa terlebih dahulu. Ibu yakin kalian sudah berdoa di dalam hati masing-masing ya. Selanjutnya, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Indonesia? Apakah itu kesenian daerahnya, apa makanannya, tempat wisatanya kah, atau masyarakatnya yang ramah-ramah? Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak membahas semua itu ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas hal tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengetahui letak Indonesia itu di mana sih? Kemudian luas Indonesia itu berapa? Nah, mohon dipersiapkan, kita akan mulai pembelajaran ya. Nah, kita lihat di peta, Indonesia itu negara yang sangat luas. Ini diapit oleh dua benua. Kalian pasti sudah tahu ya, benua apa sajakah itu? Ya betul, benua Asia di sebelah utara, juga benua Australia di sebelah selatan. Nah, kemudian ada samudera juga nih. Samudera apa saja? Samudera Pasifik, satu lagi Samudera Hindia. Ya betul sekali. Nah, ini yang menjadikan Indonesia itu ya negara yang cukup unik, dikelilingi dua benua, juga dua samudera. Nah, ini makanya disebut dengan letak geografisnya Indonesia. Letak geografis itu apa sih? Letak geografis itu letak Indonesia berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, kenyataannya Indonesia ini dikelilingi oleh dua samudera yang kalau ditarik garis ini seperti silang ya. Dua samudera, kemudian dua benua juga. Ada tidak sih pengaruhnya letak persilangan geografis Indonesia ini terhadap kehidupan kita? Nah, ternyata letak geografis Indonesia yang berbentuk silang ini berpengaruh terhadap pelayaran bangsa-bangsa di dunia. Indonesia menjadi salah satu pusat pelayaran bangsa-bangsa di dunia. Dalam sejarahnya juga Indonesia pernah berjaya dalam bidang perdagangan, apalagi rempah-rempahnya itu sangat melimpah ya di Indonesia. Kemudian, ini juga berpengaruh terhadap musim yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki dua musim, ya. Betul sekali, musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah, yang terakhir, karena adanya interaksi dengan bangsa luar, tadi ya mulai dari pelayaran, perdagangan, dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap sosial budaya. Jadi kebudayaan asing itu juga berpengaruh terhadap kebudayaan asli yang ada di Indonesia. Misalnya saja dalam bidang musik, cara berpakaian, makanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di peta Indonesia ya, kita sering melihat garis-garis baik itu vertikal ataupun horizontal seperti ini. Nah, itu namanya apa sih? Nah, itu tadi letak Indonesia berdasarkan geografisnya ya. Sekarang coba kita lihat peta lagi. Kalau kita lihat dengan cermat, terdapat garis vertikal dan juga horizontal. Nah, garis vertikal ini atau yang garis atas ke bawah ini disebut dengan garis bujur. Sedangkan yang horizontal ini disebut dengan garis lintang. Nah, Indonesia terletak di garis bujur berapa dan garis lintang berapa? Mungkin kalian juga sudah tahu ya, kalau Indonesia itu di ujung Sumatera nih ya. Kalau kita perhatikan, ini berada pada, iya betul, 95 derajat bujur timur. Nah, sampai ke ini paling ujung Pulau Papua, iya 141 derajat bujur timur. Kemudian, untuk garis lintangnya berada pada 6 derajat lintang utara, ya sebelah utara sini. Terus di bagian selatan 11 derajat lintang selatan.
Ini yang disebut dengan letak astronomis. Letak astronomis itu apa? Letak astronomis itu letak apa tadi? Ya, letak suatu tempat atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis-garis ini berpengaruh tidak terhadap Indonesia? Jelas sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa? Garis lintang itu berpengaruh terhadap iklim yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, iklim di Indonesia itu iklim tropik. Cirinya itu kelembapannya lumayan bagus, kemudian juga sedikit hangat gitu ya. Sehingga hutan-hutan di Indonesia tumbuh lebat, bagi tanaman apapun ya. Kebanyakan di Indonesia itu bisa tumbuh subur. Nah, kemudian garis bujur apa nih? Pengaruhnya terhadap bangsa kita, terhadap kehidupan kita. Ada pembagian waktu di Indonesia yang seperti kita ketahui ada 3 ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau teman-teman kalian di Papua sana mungkin sudah memulai pembelajaran pukul 7, kamu mungkin masih dalam keadaan tidur gitu ya, karena masih pukul 5 subuh. Nah, pembagian waktu ini menjadikan setiap daerahnya memiliki perbedaan waktu 1 jam. Nah, itu tadi kita sudah mengetahui letak Indonesia baik secara geografis dan astronomis ya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih luas Indonesia itu berapa. Tapi sebelumnya, Ibu ingin tanya, berapakah provinsi yang dimiliki Indonesia saat ini? Ya betul, 34 provinsi. Dengan provinsi termuda Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu berdiri sekitar tahun 2012. Ya, berarti sudah 8 tahunan ya sampai sekarang. Ini ada datanya ya. Jumlah pulau di Indonesia sekitar 17.504 pulau dengan luas pulaunya 1.890.754 km persegi. Luas lautannya 3.257.357 km persegi. Jadi kalau dilihat-lihat ini kira-kira luas lautan itu 2 kali lipat dari luas pulau Indonesia ya. Dan jika dijumlahkan kurang lebih luas Indonesia itu sekitar 5 jutaan gitu ya kilometer persegi. Nah, ini bersumber dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Oke, sekian pembahasan pelajaran IPS pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.